Apakah Tuhan itu masih bersama kita atau tidak? Shalom warga kerajaan. Disadari bahwa pola pikir sangat menentukan keberhasilan kesuksesan kita ke depan. Nah, begitu juga dengan perjalanan spiritualitas kita, pola pikir itu juga sungguh menentukan jatuh bangunnya kita, rohani kita bertumbuh atau tidak juga bisa bergantung kepada pola pikir kita tentang iman kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kadang-kadang perlu mengevaluasi perjalanan iman kita ke depan itu gimana. Yang pertama harus kita sadari bahwa yang jadi pertanyaan begini, apakah Tuhan itu masih bersama kita atau tidak? Nah, itu kadang-kadang yang menjadi pertanyaan ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan ini, gelombang kehidupan ini. Karena itu kita harus tahu bahwa kehadiran Tuhan itu sebenarnya bukan persoalan waktu, bukan persoalan ruang. Nah, itu yang harus kita sadari. Di mana saja Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan itu hadir dan selalu bersama-sama dengan kita. Ini bukan sekedar pernyataan untuk menghibur kita, tapi ini fakta bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara bisa lihat itu ketika bagaimana murid-murid bersama dengan Tuhan ketika badai itu datang menerpa mereka, ketika mereka diterpang badai angin sakal itu, bagaimana murid-murid pada saat itu ketakutan yang luar biasa. Tapi ketika itu Tuhan ada di sana, Tuhan tidur, ketika Tuhan bangun, Tuhan bilang tenang. Jadi saudara harus tahu bahwa sebelum masalah itu datang, sebelum badai itu datang, kita harus tahu bahwa Tuhan tetap ada. Persoalan kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun juga saat masalah itu telah lewati, Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Nah, itu yang perlu kita evaluasi dalam perjalanan hidup ini. Sehingga ketika saudara berhadapan dengan masalah, saudara berhadapan dengan gelombang kehidupan, saudara harus tahu bahwa sebelum gelombang itu datang, sebelum badai permasalahan itu datang, Dia sudah ada bersama kita. Dan juga ketika berhadapan dengan masalah atau sesudah masalah itu selesai, saudara harus tahu bahwa Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena itu jangan berfokus kepada badai persoalan hidup kita. Tapi mari kita melihat dan bisa merasakan di mana saja, kapan saja untuk menikmati kebersamaan bersama dengan Kristus. Nah, Tuhan itu tidak menonton dari jauh, tapi Dia selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Dan saudara harus tahu bahwa ketika Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, bukan berarti Dia menghardik persoalan itu, Dia menghalau persoalan itu, tapi Dia izinkan itu ada bersama-sama dengan Dia untuk kita menikmati hidup ini bersama-sama dengan Dia, menikmati hubungan itu bersama-sama dengannya di saat-saat sulit sekalipun. Nah, karena itu hubungan kita dengan Tuhan itu tidak tergantung kepada situasi dan kondisi. Nah, menyadari hal itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus punya pengharapan yang teguh di dalam Dia. Kalau kita lihat di Ibrani pasal 6 ayat 19 itu dibilang begini. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, pengharapan itu ibarat sau. Sau itu apa? Sau itu jangkar kapal itu yang dilepaskan sampai ke dasar laut dan Dia itu yang mengendalikan kapal itu. Nah, saudara harus ingat bahwa sau itu tidak kelihatan. Yang kelihatan itu hanya kan kapal di permukaan laut, tapi saunya itu tidak kelihatan. Nah, kadang-kadang perjalanan iman, pengharapan kita kepada Dia, pengharapan itu tidak kelihatan, tapi dia berpengaruh kepada kehidupan yang nyata. Nah, pengharapan kita ada di dalam Kristus. Seakan-akan Kristus itu tidak dilihat,
tapi Dia ada bersama kita dan mengendalikan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjalanlah dalam pengharapan itu. Kalau pengharapan itu, sau itu bisa kelihatan, itu bukan pengharapan lagi. Nah, saudara, mungkin saudara tidak lihat Kristus hadir. Makanya kita harus lihat itu dengan iman. Dia ada bersama dengan kita, Dia selalu ada bersama kita, dan kehadirannya itu bukan semata-mata untuk menghalaukan segala permasalahan badai kehidupan kita. Tapi kita ada bersama-sama dengan Dia untuk kita bisa menikmati gelombang kehidupan ini. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan, segala sesuatu itu bisa kita lewati dengan penuh damai dan sukacita. Biarlah pengharapan kita di dalam Tuhan itu yang menuntun hidup kita dari hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua, maju terus bersama-sama dengan Kristus. Amin.